Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Pegarani dari kelas 16 semester 6 Fisik Putar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen korban massal. Korban massal adalah jumlah korban yang relatif banyak yang kemungkinan penyebabnya dikabarkan oleh akibat yang sama dan memerlukan pengobatan kesehatan sesegera mungkin. Penyebab dari timbulnya korban massal terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana buatan manusia, dan juga bencana khusus. Penyebab timbulnya korban massal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah adanya bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi akibat kerusakan atau ancaman ekosistem dan telah terjadi kelebihan kapasitas komunitas yang terkena dampaknya. Bencana alam ini mencakup gempa, tsunami, letusan gunung api, topan, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bencana buatan manusia atau akibat dari ulah manusia. Penyebabnya secara langsung ditimbulkan karena aktivitas manusia. Contohnya seperti kecelakaan kereta, pesawat, dan kecelakaan lalu lintas yang besar seperti kecelakaan antar mobil, kecelakaan industri seperti bom, kebocoran bahan kimia, dan ledakan gas di pabrik kimia, serta kecelakaan radiologi ataupun bencana kebakaran dalam skala besar. Kemudian yang ketiga adanya bencana khusus. Bencana khusus ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, tipe menyebar ke wilayah yang luas atau penyebaran polusi radioaktif dan bahan-bahan beracun. Kemudian yang kedua adalah tipe kompleks, terjadi bencana kedua, ketiga, dan penyebarannya. Kemudian yang ketiga adalah tipe gabungan atau campuran antara bencana alam dan juga bencana akibat dari ulah manusia. Kemudian yang keempat, tipe jangka panjang atau memerlukan waktu pengecekan lokasi kejadian dan penyelamatan korban. Sebagai contohnya, adanya tragedi pusat pembangkit nuklir di Chernobyl merupakan tipe menyebar ke wilayah yang luas, sedangkan bencana kebakaran besar dan pasca bencana gempa merupakan tipe yang kompleks. Sistem penanganan korban massal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelaksanaan bencana korban massal, triase, dan juga pos medis lanjutan. Pada pelaksanaan bencana korban massal, pencarian dan penyelamatan atau SAR dengan cara melokalisasi korban, memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan, memeriksa status kesehatan korban di lokasi bencana, memberikan pertolongan pertama bila diperlukan, memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Kemudian yang kedua dengan melakukan perawatan di lapangan, yakni yang pertama adalah triase, yaitu proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera ataupun penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian yang kedua, adanya pertolongan pertama, yaitu pemberian pertolongan pertama segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Pertolongan pertama dilakukan oleh para sukarelawan, petugas pemadam kebakaran, polisi, tenaga dari unit khusus, tim medis gawat darurat, dan tenaga perawat gawat darurat terlatih. Medis lanjutan yaitu upaya stabilisasi korban dengan mencakup intubasi, tracheostomi, pemasangan drain toraks, pemasangan ventilator, penata laksanaan syok secara medikamentosa, analgesia, pemberian infus, fasiotomi, embolisasi fraktur, pembalutan luka, dan juga pencucian luka bakar. Kemudian yang ketiga adanya pos penata laksanaan evakuasi atau melakukan fasilitas stabilisasi dan evaluasi yang lebih baik, misalnya seperti rumah sakit lapangan, poliklinik, rumah sakit tipe B, atau fasilitas sejenisnya. Triase adalah mengidentifikasi secara cepat korban yang membutuhkan stabilisasi segera. Kategori triase terbagi menjadi 4, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam. Prioritas pertama yang harus diselamatkan sesegera mungkin adalah triase merah, yang termasuk dalam kategori kelompok utama untuk pengobatan, yakni keadaan krisis nyawa. Terlihat gejala yang harus segera ditangani, namun harapan hidupnya masih ada, namun juga dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Seperti korban dengan gejala syok oleh berbagai sebab, gangguan pernapasan, trauma kepala dengan pupil aniskoria, pendarahan eksternal masif. Prioritas yang kedua adalah triase kuning, dengan potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani atau dievakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Penanganan dan pemindahan jangan terlalu lambat atau bisa berubah menjadi merah, dan perawatan dapat ditunda sementara, diantaranya karena korban dengan resiko syok, fraktur multiple, fraktur femur atau pelvis,
luka bakar luas, gangguan kesadaran atau trauma kepala, korban dengan status tidak jelas. Yang ketiga adalah triase hijau, yaitu kelompok yang bisa ditangguhkan atau kebanyakan korban luka yang bisa berjalan kaki sendiri dan cukup dengan pengobatan jalan atau kontrol di pelayanannya biasa saja. Tidak terlalu mendesak dan dapat ditunda jika ada korban lain yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pengobatan dapat ditunda yaitu seperti fraktur minor, luka minor. Yang keempat adalah triase hitam, atau korban yang sudah tidak bisa diselamatkan atau dinyatakan telah meninggal dunia. Pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan didirikan sebagai upaya untuk menurunkan jumlah korban kematian dengan memberikan perawatan efektif atau stabilisasi terhadap korban secepat mungkin. Pos medis lanjutan ini didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana, yaitu sekitar 50 sampai dengan 100 meter, dan daerah tersebut harus termasuk daerah yang aman, terdapat akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan, berada dekat dengan pos komando, dan juga berada dalam jangkauan radio komunikasi. Nah, di sini sudah ada area-area yang ditentukan sesuai dengan kategori triase yang sudah ditentukan. Jadi, korban alurnya akan dari area bencana, kemudian akan dievakuasi ke AMP atau Advanced Medical Post. Kemudian dari AMP akan dikategorikan kembali di triase menjadi kategori akut dan juga non-akut, di mana kategori akut ini yang ditandai dengan kategori triase merah dan kuning, sedangkan yang non-akut itu terdiri dari kategori triase hitam dan hijau. Dari AMP, setelah pasien distabilkan, kemudian dia akan dievakuasi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sesuai. Dan di sini juga akan diprioritaskan mana yang akan ditransport terlebih dahulu. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.